Prolog. Albert Kevin Smith, seorang CEO di salah satu perusahaan yang cukup besar dan terkenal. Ia berumur 30 tahun dan ia seorang duda yang dikaruniai seorang jagoan tampan berumur 3 tahun bernama Kevin Smith. Ia adalah mantan suami dari model Victoria's Secret yang cukup terkenal bernama Shalila. Mereka bercerai karena Shalila terlalu fokus pada karirnya yang sedang meroket tinggi hingga ia lupa bahwa ia mempunyai seorang suami dan anak yang butuh perhatiannya. Dan karena itu juga Shalila jarang pulang ke rumah. Jangankan mengurus keperluan Kevin, keperluan putranya pun sudah tidak terkontrol. Mulai dari situ, Kevin memutuskan untuk bercerai dengan Shalila dan hak asuh Kevin jatuh ke tangan Kevin. Part 1. Baru pulang sayang? Tanya wanita parubaya, diketahui bernama Meisha dan merupakan ibu dari Kevin. Wanita itu menyambut sang putra yang datang dengan tampang kusut seperti sedang dalam banyak masalah. Iya, Ma. Kebetulan di kantor agak sibuk. Oh ya, Kevin mana, Ma? Tanya Kevin seraya melepas jas kantor dan menyimpan tasnya di sofa. Kevin lagi main sama Lina di taman belakang Van. Dia baru saja selesai makan, ucap Meisha memberitahu Kevin. Kevin yang merasa rindu dengan sang putra walaupun hanya beberapa jam dia berpisah dengan Kevin pun langsung menyusul di taman belakang. Setibanya di taman belakang, ternyata Kevin sedang asyik bermain bola di atas rumput buatan di taman belakang. Hap, hayo, asik banget sayang main bolanya, ucap Kevin memeluk putranya dari belakang secara tiba-tiba. Kevin terhentak kaget karena aksi Kevin. Daddy, bagi Kevin dan membalikkan badannya. Boleh Daddy ikutan? Tanya Kevin berlutut untuk menyetaratakan tinggi badannya dengan Kevin. Boleh Dad, ucap Kevin antusias dan mereka bermain dengan gembiranya sampai menjelang maghrib. Sudah ya sayang mainnya, kita masuk ke dalam aja, kita mandi, sholat, lalu makan, ucap Kevin menyudahi bermainnya dengan Kevin. Lalu menggendong Kevin masuk ke dalam. Makan malam di meja makan seperti biasa. Selalu ramai dengan celotehan-celotehan Kevin yang menceritakan semua kejadian yang dia alami hari ini di sekolah playgroup-nya. Walaupun bahasanya belum cukup jelas, tetapi masih bisa dimengerti oleh Daddy dan kakek neneknya. Selesai makan, Kevin dan Kevin bermain sambil belajar di ruang TV sampai jam menunjukkan pukul 20.00. Sampai di sini dulu ya belajarnya sayang. Sekarang Kevin waktunya tidur, ucap Kevin seraya membereskan buku-buku Kevin. Ya Daddy, pindah antuk tapi Pin obonya sama Daddy ya. Pin mau obo sambil dibacain buku cerita sama Daddy, ucap Kevin seraya bergeladut manja di leher Kevin. Dengan sabar dan tulus, Kevin tersenyum menyetujui keinginan putra tersayangnya. Kevin beranjak dari depan TV seraya menggendong Kevin dan membawanya ke atas, lebih tepatnya ke kamar Kevin sendiri. Setelah sampai atas, Kevin menurunkan Kevin di kamar mandi. Sebelum tidur, Kevin dan Kevin melakukan kebiasaan mereka, yaitu membersihkan gigi bersama. Kevin naik ke atas kasur bebarengan dengan Kevin di sebelahnya. Dad, iya baby, Pin mau temu Mommy, pintanya dengan nada sedih. Kevin kangen Mommy, tanya Kevin. Kevin pun menganggukkan kepalanya. Nanti ya sayang, Daddy telepon Mommy dulu. Takutnya Mominya sibuk, ucap Kevin lembut. Napa sih Dad, Mommy selalu sibuk? Padahal Daddy juga sibuk, tapi masih bisa main sama Pin. Tapi Mommy selalu gak bisa, cerocos Kevin dengan kekecewaannya. Mungkin Mommy benar-benar sibuk sayang. Tapi Pin pengen ketemu Mommy Dad, rengeknya. Kevin menghela napas panjang. Dia mana bisa menolak keinginan putranya jika sudah merengek seperti ini. Iya sayang, besok kita ketemu Mommy. Sekarang mending Kevin bobo dulu. Jadi dibacain buku ceritanya. Kevin mengangguk dengan antusias dan setia mendengarkan dongeng dari buku yang Kevin baca sampai ia tertidur. Kevin mendengarkan napas Kevin yang teratur. Itu tandanya dia sudah terlelap. Dengan perlahan, Kevin turun dari kasur Kevin dan membenarkan posisi tidur putranya. Setelah itu, Kevin masuk ke dalam kamarnya dan berbaring di atas kasurnya yang empuk.
Cuma butuh beberapa menit Kevin sudah masuk ke dalam alam mimpi. Part 2. Pagi ini Kevin bangun seperti biasanya. Sebelum ia mandi, ia sempatkan dulu mengecek keberadaan putranya. Morning jagoan. Morning Daddy. Daddy, Empin sekolah diantar Daddy kan? Iya sayang, Daddy mandi dulu ya. Kamu sama Bilina turun duluan, sarapan bareng Opa sama Opa, oke? Oke Daddy. Setelah Kevin turun, Kevin pun mulai membersihkan dirinya dan bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Van, ayo sarapan, ajak Meisha. Iya ma, Kevin udah sarapan, habisin ya, ucap Kevin menyuapkan roti ke mulut Kevin. Van, mama mau nanya. Nanya apa ma? Apa kamu gak kesepian? Udah 1 tahun kamu sendiri dan udah waktunya Kevin punya ibu. Ma, bisa nggak ngomongin ininya kalau Kevin gak ada? Di sini ada Kevin, ucap Kevin pelan atau lebih tepatnya berbisik. Kevin berhak tahu rencana kamu, Van, ucap Meisha kekeh membahas tentang hal itu. Iya ma, Kevin ngerti, tapi untuk saat ini Kevin masih pengen sendiri. Kevin masih pengen fokus sama Kevin dulu ma. Iya Van, bagus itu. Tapi alangkah lebih mudahnya kamu dibantu oleh seseorang. Kan ada Lina mah. Kamu gak tahu, Lina kan mau nikah Van, dan otomatis Lina keluar. Benarkah? Ya sudah, nanti Kevin cari baby sister baru lagi, ucap Kevin bangkit dan mulai memakai jasnya. Daripada kamu cari baby sister, mending cari istri Van, ucap Jones papi Kevin. Sudah, nanti lagi ngobrolnya. Vin, ayo berangkat, salim sama Opa dulu, ucap Kevin. Oke, Dad. Oma Empin berangkat sekolah dulu ya. Opa Empin berangkat sekolah dulu ya, ucap Kevin seraya mencium punggung tangan mereka berdua. Iya sayang, sekolah yang bener ya sayang, ucap Meisha mencium kening Kevin. Kevin dan Kevin memasuki mobil, kemudian Kevin mulai menjalankan mobilnya. Sesampainya di sekolah Kevin pun turun untuk mengantar Kevin masuk ke dalam sekolahnya. Belajar yang pinter ya sayang, nanti pulangnya dijemput sama Pak Tarjo ya, ucap Kevin seraya mencium kening Kevin. Yes, Daddy jangan lama ya kerjanya, nanti kita ke Taman Bayang. Kevin pun menganggukkan kepalanya untuk menyetujui permintaan putranya. Tak lama, Kevin pun berlari masuk ke sekolah. Kevin masuk ke dalam mobil dan menjalankan mobilnya. Tok, tok, tok. Ya, masuk. Permisi Pak, ini ada berkas yang harus Bapak tanda tangani, ucap Siska, sekretaris Kevin. Siska, apa saya punya jadwal meeting? Tanya Kevin. Ada. Mungkin Bapak punya waktu kosong 1 jam karena jam 10 Bapak ada pertemuan dengan PT saja. Oh, baiklah. Siapkan berkasnya saja, nanti jam 10 kita berangkat, sahut Kevin. Baik Pak, permisi, ucap Siska keluar dari ruangan Kevin. Kevin menyandarkan punggungnya di kursi kebesarannya seraya menghela napas panjang. Perkataan mamanya terus terbayang-bayang di otaknya. Mamanya selalu saja meminta Kevin untuk mencari istri dengan alasan kasihan pada Kevin dan dirinya. Padahal Meisha tidak tahu bahwa Kevin selalu terpenuhi kebutuhan biologisnya. Sebenarnya ia bukan lelaki baik-baik yang pulang kerja langsung pulang. Kevin sesekali pergi ke klub dengan teman-temannya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Wajar dong Kevin lelaki normal yang membutuhkan kepuasan. Ceklek. Mendengar pintu terbuka, Kevin membuka kelopak matanya dan menatap ke arah pintu. Malah, gumam Kevin. Perempuan yang tadi berdiri di ambang pintu, sekarang sudah menutup pintu dan menguncinya. Malah 27 tahun. Dia adalah model majalah pria dewasa yang sekarang sedang naik daun. Dia teman Kevin sekaligus teman pemuas hasratnya. Kevin dan Mala sudah kenal sejak SMA. Karena Kevin menikah, akhirnya Mala menjauhi Kevin. Namun, sekarang Mala kembali dengan perasaan yang sama dan tentunya dengan wajah dan bodi yang berbeda. Mala dan Kevin baru menjalin hubungan tanpa status selama 5 bulan. Hai baby, ucap Mala menghampiri Kevin dan mengalungkan tangannya di leher Kevin. Hai, kamu kok kesini? Tidak ada pemotretan? Tanya Kevin menyambut kedatangan Mala dengan melingkarkan tangannya kekarnya di pinggang ramping Mala. Hari ini tidak ada, tapi besok aku ke Bali, ucap Mala. Mau ngapain ke Bali? Mau pemotretan di sana lah sayang, ucap Mala dan mencium bibir Kevin. Kevin yang kaget mendapat serangan tiba-tiba dari Mala, berusaha membalas ciumannya dan melomat bibir Mala. Ciuman mereka berdua semakin panas dan menuntut. Kevin menurunkan ciumannya ke leher jenjang Mala. Mala yang terbuai oleh Kevin hanya menarik pelan rambut Kevin.
Van, aku menginginkanmu, bisik Mala. Maaf sayang, tapi bentar lagi aku ada meeting, ucap Kevin setelah melepas ciumannya dan menyeka bibir Mala dengan jarinya. Van, ayo dong kita main cepet ya, rengek Mala seraya menarik dasi Kevin. Ya sudah, kita main cepet, ucap Kevin akhirnya mengalah. Bagaimanapun juga, Kevin pria normal yang digoda seperti itu akan cepat naik libidonya. Setelah pertarungan singkat di mana Kevin meniduri Mala di kamar privat di dalam ruangannya, Kevin menarik selimut agar menutupi tubuh polos Mala yang penuh bercak-bercak merah hasil karyanya. Setelah itu, Kevin pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap meeting. Siang menunjukkan pukul 11.30 waktunya makan siang. Kevin yang baru selesai meeting langsung pergi ke rumah orang tuanya untuk makan siang bersama putranya. Setibanya di rumah orang tua Kevin, ia langsung masuk ke dalam rumah. Namun, ia merasa ada yang aneh. Biasanya ia pulang dari kantor putranya menyebutnya di depan pintu. Tetapi sekarang ia tidak mendapatkan putranya di ruang keluarga. Ma, Kevin pulang, teriak Kevin seraya mencari keberadaan orang tua dan anaknya. Di sini Van, di taman belakang, teriak Meisha dari taman belakang. Kevin yang mengenali suara itu langsung menuju taman belakang. Baru saja sampai di depan taman, Kevin melihat pemandangan yang sudah lama tidak ia lihat. Pemandangan yang sangat ia rindukan. Kevin tertawa sangat lepas bersama omanya dan... Siapa perempuan itu? Kenapa dia bisa bikin Kevin tertawa sangat lepas seperti itu? Batin Kevin. Daddy, teriak Kevin saat menyadari bahwa Kevin berada di taman itu. Kevin yang sudah tersadar dari lamunannya segera menghampiri putranya. Lagi apa sayang? Kok asik banget? Tanya Kevin seraya memeluk Kevin. Ini Dad, Kamita bikin Bayun the banget, ucap Kevin excited. Wow, benarkah? Tanya Kevin pada putranya. Oh iya Van, kenalkan, dia Mita. Dia yang bakal menggantikan Lina, karena Lina mulai hari ini udah mengundurkan diri, jelas Meisha. Oh, hai, saya Kevin, jadinya Kevin, ucap Kevin seraya mengulurkan tangannya pada Mita. Dengan sedikit gugup, Mita menjawab tangan Kevin. Mita, Om, ucap Mita sedikit gugup. Seketika tawa Kevin pecah membuat Mita semakin kikuk. Ada apa sayang, kok ketawa? Tanya Meisha. Maca Dedi dipanggil Om sama Kamita, Oma, kan Dedi belum tua, Oma, ha, ujar rocos Kevin. Mita yang mendengarnya hanya tersenyum malu menundukkan kepalanya untuk menyembunyikan rona merah di pipinya. Sudah, Mita, nanti kamu panggil Kevin dengan Bang saja karena kalian umurnya tidak begitu jauh banget. Jadi sebutan abang cocok buat Kevin, jelas Meisha. Mita hanya mengangguk paham. Mereka berempat pergi ke ruang makan untuk makan siang bersama. Ayo Kevin, kita makan siang. Ini ada makanan kesukaan kamu, ajak Meisha mendudukkan Kevin di kursi sebelahnya. Wah, siapa yang masak, Ma? Semua masakan kesukaan Kevin sama Kevin ada, tanya Kevin menatap makanan yang ada di meja makan. Kebetulan tadi Mama ke pasar, beli bahan-bahan dan yang masak ini semua Mita. Ayo kita coba, sahut Meisha. Mita, ABG ini sudah bisa masak sebanyak ini, batin Kevin. Setelah makan siang selesai, Mita mengumpulkan piring-piring kotor dan mencucinya. Sedangkan Kevin dan Meisha pindah ke ruang keluarga. Van, Ma, Kevin duluan, serga Kevin ketika Meisha membuka mulutnya. Ya silakan, ucap Meisha mengalah. Mama kenal Mita di mana? Kenapa Mama bisa memperkerjakan ABG itu? Kevin menatap lekat mata Meisha. Biar Mama jelasin. Flashback. Kevin, kamu di mana, Nak? Teriak Meisha mengitari taman dekat kompleks. Meisha sedang mencari Kevin karena tadi sewaktu Meisha belanja sayuran, Kevin berada di sampingnya. Tetapi setelah Meisha selesai, Kevin sudah tak ada di sebelahnya. Oma, teriak Kevin dari belakang Meisha. Meisha yang mengenali suara cucunya memutar tubuhnya dan memeluk Kevin. Kevin, dari mana sayang? Oma cari kamu kemana-mana, ucap Meisha khawatir. Tadi Empin ngejar layangan, tapi pas layangannya dapet, Empin baru nyadar kalau Empin jauh dari Om. Tung ada kakak ini, celocos Kevin dan menunjuk ke seorang gadis di belakangnya. Terima kasih ya nak, kamu udah nganterin Kevin pada saya. Nama kamu siapa? Tanya Meisha pada gadis itu. Nama saya Meisha, Bu. Kebetulan saya sedang lewat situ dan bertemu Kevin, ucap Mita lembut. Oh begitu, kamu mau kemana? Kok bawa koper? Tanya Meisha. Begini Bu, saya sebenarnya bukan orang Jakarta asli. Saya orang Yogyakarta. Saya kesini ingin kerja sama kuliah Bu. Tapi belum genap sebulan saya kerja sudah dipecat, lirik Mita.
Sebelumnya kamu kerja di mana? Tanya Meisha. Saya kerja jadi pelayan di warteg, Bu. Oh begitu, kamu umur berapa? Umur saya 19 tahun, Bu. Apa kamu bisa mengerjakan pekerjaan seorang ibu dan istri? Tanya Meisha to the point yang membuat Mita membulatkan matanya. Maksud ibu seorang istri? Tanya Mita gugup. Maksud saya, apa kamu bisa mengasuh anak kecil sekaligus menjadi asisten rumah tangga? Ucap Meisha memperjelas. Oh, maksud ibu jadi baby sister sama pembantu toh? Iya bisa Bu, walaupun saya masih kelihatan ABG, tapi saya juga kan calon ibu rumah tangga. Ucap Mita seraya terkekeh. Ya sudah, berhubung ibu lagi butuh baby sister untuk Kevin dan kamu butuh uang, bagaimana kalau kamu bekerja di rumah ibu? Mau kan Mita? Tanya Meisha. Bagi Mita rasanya bagaikan bertemu dengan Dewi Penolong. Tanpa pikir panjang, Mita mengiyakan permintaan Meisha yang otomatis ia bekerja dengan Meisha. Flashback off. Jadi gitu Van, lanjut Meisha. Apa mama tidak takut pada Mita? Dia kan baru mama kenal. Bahkan sehari aja belum, tapi mama sudah percaya sama dia, ucap Kevin. Mama yakin dia anak baik-baik Van, buktinya Kevin langsung dekat dengan dia. Naluri anak kecil itu tidak bisa bohong loh Van, ucap Meisha mengalihkan pandangannya ke arah Kevin dan Mita yang sedang bermain. Apa iya? Tapi biasanya Kevin sangat susah dekat dengan perempuan yang baru ia kenal selain mominya, termasuk malah batin Kevin. Ya sudah mah, Kevin balik ke kantor dulu. Kevin titip Kevin ya mah, ucap Kevin bangkit dari sofa dan pergi ke kantornya. Malam pun tiba. Malam ini Kevin pulang agak telat. Ia sampai rumah tepat pukul 1. Ia memasuki rumah dengan jalan yang sedikit sempoyongan karena lelah dan efek minuman alkohol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om, baru pulang? Tanya seorang di depan meja bar dapur. Kamu? Sudah jam berapa ini kamu belum tidur? Tanya Kevin sedikit memikik karena kaget. Maaf Om, tadi saya habis minum. Lirih Mita menundukkan kepalanya. Kevin berjalan mendekati Mita. Apa aku sudah berubah Mita? Apa perutku sudah buncit Mita? Tanya Kevin menatap lekat Mita. Spontan Mita mendongak dan menggeleng dengan cepat. Lantas, mengapa kau memanggilku Om? Bukannya Mama sudah memberitahumu bahwa kau bisa memanggilku dengan sebutan Abang? Maaf, Abang, ucap Mita gugup karena Kevin menatapnya seperti sedang mengintimidasi. Kevin semakin mendekati Mita, mengikis jarak di antara mereka. Kevin memeringkan sedikit kepalanya, semakin dekat jarak antara mereka. Semakin cepat jantung Mita memompa. Abang sudah minum ya? Tanya Mita spontan. Saat napas Kevin yang berbau alkohol menyeruak di dalam hidung Mita karena jarak mereka sudah sangat dekat. Kevin yang menyadari pertanyaan Mita segera menarik wajahnya, menjauh dari wajah Mita. Lebih baik kamu kembali ke atas, tidur, hari sudah menjelang subuh, ucap Kevin dingin. Baik, Abang, ujar Mita dan segera pergi menaiki anak tangga menuju kamar Kevin. Setelah menutup pintu kamar Kevin, Mita duduk di sisi ranjang seraya memegangi pipinya yang terasa panas. Mita terus terbayang kejadian tadi di mana Kevin seperti akan mencium dirinya. Astaga, lo mikir apa sih, Mit? Mana mungkin Bang Kevin akan mencium lo? Sedangkan lo sama dia juga baru bertemu tadi siang. Mana mungkin Bang Kevin langsung jatuh cinta sama lo? Nyadar, Mit, lo itu siapa? Bang Kevin tuh siapa? Batin Mita terus mengoceh. Ya Tuhan, kenapa aku bisa kehilangan kontrol? Andai Mita tidak menanyakan napasku, pasti kejadian yang harusnya tidak terjadi bakal kejadian. Astaga, Van, sadar. Dia masih ABG dan bukan level partner kamu, batin Kevin.